Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif Indra Sarimaja dari kelas MP4503 dengan NIM 1401113413491. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Mewujudkan Keluarga Islam. Yang pertama, berbicara mengenai keluarga, bahwa keluarga itu adalah sekelompok orang yang disatukan dengan ikatan perkawinan, darah, atau adopsi dalam lingkup rumah tangga yang saling berinteraksi dengan posisi sosial yang jelas. Keluarga yang baik itu lahir dari sebuah pernikahan yang sah dan baik pula. Nah, menikah itu sendiri adalah sesuatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muslim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Tentunya semua orang itu sangat menginginkan keluarga yang harmonis. Dan jika di dalam Islam adalah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah, mawadah, warahmah itu adalah merupakan kalimat doa yang seringkali diucapkan oleh umat Islam kepada kerabat atau saudara yang sedang melakukan pernikahan atau membina sebuah keluarga. Lalu, apa sih makna dari sakinah, mawadah, warahmah? Jadi, sakinah itu artinya ketenangan atau ketentraman, mawadah itu artinya kasih sayang dan cinta, dan rahmah itu artinya rezeki atau rahmat. Lalu selanjutnya adalah dalam membangun keluarga pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan berkeluarga dalam Islam itu yang pertama adalah melaksanakan sunnah Rasul. Rasulullah SAW bersabda bahwa menikah adalah sunnahku. Dan siapa yang tidak mengamalkan sunnahku bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah untuk menyempurnakan agama. Yang dimana dengan adanya keluarga itu berawal dari suatu pernikahan, berarti itu mengikat antara dua hati, antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat membentengi diri dari perbuatan keji dan zina. Dan yang terakhir, tujuannya adalah tidak lain agar untuk mendapatkan keturunan, di mana mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, sehingga dapat membentuk generasi muslim. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada pranikah, yang kedua adalah proses nikah, dan yang ketiga pasca nikah. Yang pertama adalah pranikah. Dalam proses pranikah dimulai dengan adanya khitbah atau meminang. Khitbah ini dilakukan oleh pihak laki-laki yang berkunjung ke rumah pihak perempuan untuk menyampaikan maksud dan tujuannya mau menikahi si perempuan tersebut. Ada beberapa syarat yang harus diketahui sebelum melakukan khitbah. Yang pertama, laki-laki tidak boleh melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Yang kedua, tidak boleh melamar perempuan yang bersuami atau dalam masa iddah. Yang ketiga, perempuan boleh menolak atau menerima lamaran dari laki-laki yang melamarnya. Dan yang keempat, kita harus memilih pasangan dari ketampanannya, kecantikannya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Lalu yang kedua adalah proses pernikahan itu sendiri, yang dimulai dengan adanya suatu akad nikah. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi saat melangsungkan sebuah pernikahan, yaitu yang pertama ada ijab kabul, yang kedua adanya wali nikah, baik itu wali nasab atau wali hakim, yang ketiga adanya saksi, yaitu dengan minimal 2 orang laki-laki dewasa dan berilmu, dan yang keempat adanya mahar atau mas kawin. Dan setelah adanya prosesi akad nikah, di Islam menganjurkan untuk diadakannya walimatul ursh atau resepsi pernikahan dengan tujuan sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Lalu yang terakhir adalah pasca nikah, yaitu di mana adanya pemahaman akan hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri, serta adanya nasihat-nasihat agar keduanya memiliki kematangan dan kedewasaan dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam rumah tangga nantinya. Lalu selanjutnya mengenai hukum-hukum nikah. Namun pada dasarnya menikah itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Namun ada beberapa kondisi yang gimana dapat menyebabkan hukum menikah itu berubah. Yang pertama ada wajib, di mana seseorang itu sudah mampu baik finansial atau fisiknya. Nafsunya juga sudah sangat mendesak dan tidak tahan untuk segera menikah. Sehingga jika dia tidak menikah akan terjerumus pada dosa yang berakibat zina. Maka wajib baginya untuk menikah. Yang kedua ada sunnah, di mana seseorang itu sudah mampu baik secara finansial ataupun fisiknya, tetapi keinginannya untuk menikah itu masih dibilang wajar, bukan keinginan yang sangat mendesak dan masih dapat menahan untuk tidak melakukan zina. Maka sunnah baginya untuk menikah. Lalu selanjutnya ada makruh, di mana nafsu seseorang untuk menikah itu dibilang masih wajar, namun dari segi finansialnya belum ada biaya untuk menghidupi pasangannya secara lahir dan batin.
Sehingga jika menikah, maka akan membawa kesengsaraan hidup bagi keduanya. Tetapi di sisi lain, istrinya itu mau menerima kenyataan tersebut, maka makruh baginya untuk menikah. Lalu yang terakhir adalah haram, yang dimana seseorang itu sudah yakin tidak akan mampu menghidupi pasangannya secara lahir dan batin, serta menikah hanya dengan maksud untuk menganiaya pasangannya. Maka jika mereka menikah akan menyebabkan dosa besar. Lalu selanjutnya adalah mengenai kewajiban-kewajiban tiap anggota keluarga. Yang pertama adalah kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, menafkahi secara lahir dan batin. Yang kedua, sabar dan lapang dada menghadapi kekurangan istri. Yang ketiga, membimbing dengan ilmu dunia dan akhirat. Dan yang keempat adalah menjadi imam yang baik. Lalu selanjutnya adalah kewajiban istri terhadap suami, yaitu yang pertama, taat dan mematuhi perintah suami. Yang kedua, melayani suami. Ketiga, bersikap sopan dan manis. Yang keempat, selalu meminta izin. Dan yang kelima, menjaga kehormatan suami. Lalu selanjutnya adalah kewajiban terhadap diri sendiri. Yang pertama, tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga diri sebaik-baiknya. Yang ketiga, tidak melukai diri sendiri. Dan yang keempat, memelihara pikiran, hati, jiwa, raga, dan agama. Lalu yang selanjutnya adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Yang pertama, melindungi dan merawat dengan sepenuh hati. Yang kedua, menafkahi secara lahir dan batin. Yang ketiga, menghitangkan bagi anak laki-laki. Dan yang keempat, mendidik dengan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Lalu yang terakhir adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Yang pertama, tentunya menghormati kedua orang tua. Yang kedua, tidak membentak atau meninggikan suara. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan orang tua apabila seorang anak itu sudah dapat memenuhi kebutuhannya mereka sendiri. Dan yang keempat, merawat orang tua ketika sudah lansia. Mungkin cukup sekian presentasinya dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.